السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi malam saya ngubur jenazahnya bapaknya Krisdayanti. Itu jam 10 malam ya, di kuburan Panjer sana bersama tim sahabat subuh. Ya, ini sekedar informasi. Tema kita pada pagi hari ini adalah di antara amalan hati, ya. Amalan hati sebagai pembuka pintu surga, yaitu meredam emosi dan menahan amarah. Meredam emosi dan menahan amarah adalah amalan hati yang bisa menjadi pembuka pintu surga. Berdasarkan hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, haddatsahu, dia menceritakannya, ya. Qala rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zullani ala amalin yudkhilunil jannah, tolong tunjukkan kepada saya suatu amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, niscaya kamu akan mendapatkan surga. Hadis itu riwayat Imam At-Tabrani, ya, Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhibnya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' As-Shaghir. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, laki-laki itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, berilah aku nasihat yang dengan itu aku bisa masuk surga. Jadi dia minta nasihat kepada Nabi. Maka Nabi pun katakan, la taghdab, jangan kamu marah, maka bagimu surga. Kemudian yang ketiga, hadis yang datang dari Mu'ad bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qadhama ghaizan wa huwa qadirun ala yunfidhahu, da'allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu minal hurul in ma sya'a. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mampu menahan amarahnya padahal dia sanggup untuk melampiaskan amarahnya. Jadi sanggup di sini maknanya adalah dia mampu berpeluang untuk menumpahkan amarahnya. Seperti misalnya, ya, kemarahan antum kepada istri,
kepada anak-anak. Wajar kita marah karena kita sebagai ayahnya, atau kemarahan kita kepada karyawan kita, anak buah kita, seorang atasan kepada bawahannya. Wajar dia marah, dan dia pun mampu aslinya untuk menumpahkan amarahnya, melampiaskan amarahnya. Tapi ternyata dia menahannya. Nah, ini dia tahan amarah itu, dia tidak tumpahkan. Ya, apa keutamaan orang seperti ini? Kata Rasulullah SAW, ya, Da'allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah azza wa jalla akan memanggilnya di hadapan semua makhluk pada hari kiamat kelak. Ya. Yang pertama, dipanggil dia. Di hadapan makhluk dia dipanggil. Insya Allah. Senang ya, bangga panggil oleh Allah. Tidak cukup sampai di situ. Kemudian dia dipersilakan untuk memilih bidadari mana saja yang dia kehendaki. Insya Allah, dia disuruh memilih bidadari karena dia mampu menahan amarah. Beda Pak ya, marah karena kepentingan diri pribadi, marah karena kepentingan agama, beda. Ya, kalau Ahok misalnya melecehkan agama, kita marah. Nah, itu marah yang benar itu. Tapi kalau diri pribadi ya seperti misalnya anak buah kita berbuat kesalahan, ya, ada kekeliruan, itu urusan pribadi kita sebetulnya, bukan urusan agama. Tapi kita masih mampu terus menahan amarah itu. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah amarah dalam urusan pribadi. Karena apa? Rasulullah SAW beliau bila berurusan dengan diri pribadi beliau, misalnya diri pribadi beliau dihina, ya, dilecehkan, maka beliau sangat mudah untuk memberi maaf. Tapi bila urusan agama yang beliau dihina, agama beliau, Allah dihina, Al-Quran dihina, maka beliau marah, ya. Dan beliau pun, ya, bisa jadi memerangi orang yang melakukan hal seperti itu. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Athir mengatakan yang dimaksud mampu menahan amarah itu maknanya apa? Dia tidak menuruti amarahnya. Itu makna mampu menahan amarah. Dia tidak turuti kemauan daripada amarahnya. Insya Allah, ya, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Besok kami akan sampaikan insya Allah tentang bagaimana iblis itu sebetulnya pernah ingin bertaubat kepada Allah, dan di situ nanti akan berhubungan dengan amarah salah satunya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya, buat kita motivasi diri untuk bisa menahan emosi, ya, meredam emosi dan mampu menahan amarah kita. Amin insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.